Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita masuk pada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun dengan cara pembelajaran di rumah. Hal yang baru yang akan kalian temui di SMP Negeri 2 Suko ini adalah satu bidang pembelajaran, yaitu bimbingan dan konseling. Sudah barang tentu kalian belum pernah mengenal apa itu bimbingan dan konseling. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Suko. Bersama dengan Bapak kita, Pak Sugiono SPD, dan satu lagi seorang ibu guru perempuan, guru bimbingan dan konseling, yaitu Ibu Nurul Hidayati. Nah, pada kesempatan ini saya akan perkenalkan apakah bimbingan dan konseling itu, gitu ya. Nah, biasanya dimanapun, di sekolah apapun, guru BK itu dikenal sebagai seorang yang mempunyai tugas menegakkan kedisiplinan. Tidak salah, akan tetapi kurang tepat. Maka saya akan terangkan bahwa apakah guru bimbingan konseling itu tugasnya dan kewajibannya. Guru bimbingan dan konseling itu adalah mitra kalian dalam belajar. Artinya apa? Tidak akan pernah memberikan pembelajaran yang menekankan materi yang memberatkan siswa, akan tetapi di sana dia akan memberi satu bimbingan yang berkaitan dengan hal-hal yang nantinya akan membantu kalian dalam belajar. Apakah guru itu galak atau suka marah? Seharusnya tidak, karena guru bimbingan dan konseling dituntut ramah anak, dituntut ramah sekolah. Nah, kemudian apa sebenarnya BK itu? Ini ya, bimbingan dan konseling itu adalah layanan yang diselenggarakan sekolah untuk memfasilitasi perkembangan siswa agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Nah, ada beberapa hal pokok yang mendasar yang menjadi tugas dari guru BK. Jadi, guru BK itu nanti akan berperan membantu tercapainya perkembangan siswa dalam 4 bidang. Yang pertama adalah bimbingan pribadi. Apa itu? Yaitu mengenali pribadi dari diri kalian sendiri, baik itu sifat, potensi, kepribadian, bakat, minat, dan lain-lain. Artinya apa? Kalian harus mengenal secara pribadi diri kalian. Manusia itu adalah makhluk yang unik, tidak sama dengan makhluk yang lain. Artinya mempunyai ciri-ciri pribadi yang berbeda dengan manusia lain. Yang kedua, akan memberikan bimbingan dalam bidang sosial. Apa ini? Adalah membantu mengenal lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan cara bersosialisasi yang baik, sehingga kelak nantinya diharapkan ketika siswa itu sudah belajar, maka dia akan menjadi satu pribadi yang penuh tanggung jawab. Artinya apa? Ketika dia menimbulkan masalah itu bisa dengan mudah diselesaikan. Nah, orang yang berguna bagi orang lain adalah tidak pernah membuat masalah. Akan tetapi walaupun dia tidak membuat masalah, dia juga tidak menjadi beban orang lain, itu ya. Kemudian yang ketiga, bimbingan belajar. Bimbingan belajar di sini bukan mempelajari mengenai bidang studi, akan tetapi bagaimana memanage waktu kalian belajar. Kemudian membentuk kebiasaan belajar yang baik. Kemudian bagaimana menemukan cara belajar yang efektif dan efisien, sehingga kesulitan belajar itu akan
dengan sendirinya teratasi dan menemukan solusi yang tepat. Berikutnya adalah bimbingan karir. Ketika sudah mengenal pribadinya, sudah bisa bersosialisasi, sudah mampu menempatkan diri dalam belajar dan mempelajari satu hal, maka yang terakhir adalah proses pemberian bantuan untuk merencanakan mengembangkan masa depan. Ini berkaitan dengan program studi lanjut pengenalan karir dan masa depan kalian. Hal ini sudah orang tahu sangat penting karena kita tidak hidup sendiri. Kita kelak akan mempunyai satu tanggung jawab yang besar di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan terutama adalah bagi diri sendiri. Nah, tapi kenapa pada umumnya guru BK itu selalu diserai untuk menangani anak-anak yang bandel, nakal, dan suka melanggar tata tertib sekolah? Ini satu pertanyaan yang bagus, akan tetapi jawabannya sangat simpel. Anak-anak yang demikian ini adalah anak yang belum belajar. Artinya apa? Yang pertama, dia belum mengenal pribadinya, sehingga dia salah sesuai. Sulit sekali menyesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, bergaul secara sosial ini tidak semudah ketika kita seperti membaca sebuah buku, akan tetapi ada praktek yang semuanya memerlukan pengalaman dan pembelajaran yang khusus. Artinya adalah tidak setiap orang itu sama karakternya. Jadi satu dan lain orang cara menghadapinya harus berbeda, harus mempunyai trik-trik khusus yang diterapkan antara satu dengan lain orang. Sehingga ada anggapan guru BK itu seperti identiknya seperti polisi sekolah begitu, tetapi itu tidak benar, ya. Sebenarnya guru BK itu adalah yang mempunyai kemampuan untuk pertama, dan ini memang wajib dipunyai oleh seorang guru BK, memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Ini membuat siswa demikian ini bukan hal yang mudah, akan tetapi juga tidak sulit ketika kita menyelami jiwa anak satu persatu, atau pada umumnya semacam itu. Kemudian yang kedua adalah membantu merencanakan perkembangan karir di masa yang akan datang. Misalnya dia ingin melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi sesuai dengan jurusan, bakat, dan minat yang dipunyainya, disesuaikan dengan cita-cita yang diingininya. Kemudian karir itu bisa diraih di masa datang ketika ada usaha yang maksimal dimulai dari saat dia mencanangkan cita-cita itu di dalam dirinya. Dan kemudian berikutnya adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal. Artinya apa? Tidak ada batasan-batasan yang diharuskan dan dikenakan pada siswa untuk tidak mengembangkan bakat dan minatnya. Oleh sebab itu maka di sekolah kalian ini nantinya akan ada beberapa wadah untuk mengembangkan dan membantu mengoptimalkan potensi yang kalian miliki sehingga terasa dengan baik dan sempurna. Nah, apa saja yang ada di SMP Negeri 2 Suko? Banyak. Yang pertama adalah ketika kalian senang sekali berorganisasi, ada kegiatan pramuka. Ketika kalian senang sekali meraih satu prestasi dalam menggerakkan tubuh kinestetik misalnya, ya, ada pusat pembinaan gulat, ada angkat berat, ada bola voli, ada sepak bola, badminton, tari, BTQ, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi
yang ketika seorang siswa itu membutuhkan satu bimbingan dalam hal yang sesuai dengan bakat dan minatnya, Bapak Ibu guru akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan dan mendukung keinginan kalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membantu siswa dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya. Nah, di sini adalah peran guru BK harusnya sangat memegang peran begitu penting. Karena apa? Seorang guru BK itu harus bisa membantu membawa siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan agar tidak terhambat dalam proses belajar, mengajar, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah membantu siswa dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam beberapa bidang, misalnya bidang belajar. Ada yang kesulitan mengatur waktu belajar, ada yang kesulitan dalam hal bagaimana menemukan cara belajar yang tepat, bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Juga mengenai bimbingan pribadi. Seorang anak akan sangat sulit menentukan dirinya, menentukan cita-citanya, menentukan keinginannya ketika banyak sekali hal-hal lain yang berhubungan erat dengan dirinya. Kemudian juga menangani masalah-masalah sosial dan masalah karir. Sehingga bila kalian memiliki masalah dalam belajar, pergaulan dengan teman kamu, dan masalah-masalah yang lain yang bisa kita atasi, maka konsultasikanlah dan datanglah ke ruang bimbingan dan konseling. Nanti kami para guru BK akan siap membantu dengan senang hati, dan kami usahakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu memecahkan masalah tersebut, walaupun bukan jalan yang bukan hal yang harus kalian tempuh itu ditunjukkan begitu saja, tapi akan ada beberapa pilihan yang membuat diri kalian merasa nyaman. Berikutnya adalah membantu siswa dalam mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Artinya apa? Tidak kemudian ketika seorang siswa menginginkan segala sesuatu harus melakukan dengan tanpa kontrol, akan tetapi melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan dan akan membuat nyaman semua siswa. Nah, oleh sebab itulah maka ketika guru BK itu menunjukkan dengan ke arah satu jalan, maka guru BK ini dianggap adalah seorang yang galak. Sebenarnya bukan begitu, akan tetapi mempunyai tujuan khusus untuk memberikan kalian pembelajaran menjadi anak yang mempunyai pribadi mandiri dan dewasa. Nah, saya kira demikian apa yang saya paparkan dengan mengenai BK atau bimbingan konseling yang ada di sekolah. Semoga hal yang sedikit ini bermanfaat dan akan membawa kalian menjadi lebih enjoy dan mengenal apa itu bimbingan dan konseling. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.